Oke teman-teman, ini part ketiga dari pembahasan kita mengenai grafik, dimana ini part terakhir ya. Part 1 kemarin saya bahas masalah tipe kolom dan bar. Part kedua saya bahas untuk tipe line atau tipe garis aja, satu tipe. Dan part ketiga ini saya bahas untuk dua tipe, pie sama tipe XY, part terakhir kita. Oke, langsung aja kita bahas pertama untuk tipe pie. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya grafik tipe pie itu tidak sebebas tipe sebelumnya, kolom, bar maupun tipe line. Grafik tipe pie ini hanya bisa menggunakan satu kunci, nggak bisa pakai dua kunci. Ya, sebagai contoh bentuk untuk dua kunci seperti ini misalkan, contoh ya, dua kunci yang saya maksud. Contoh, saya ingin menampilkan total penjualan tiap daerah. Total penjualan tiap daerah per masing-masing sales. Total penjualan tiap daerah per masing-masing sales. Oke, saya buat dulu bentuk pivotnya, bentuk rekapnya. Saya pakai pivot table. Lokasi penyimpanannya ada di sini. Ini ya penjualannya, total penjualannya per tiap daerah per masing-masing sales. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan pakai dua kunci, ada daerah dan ada sales. Itu tidak bisa. Jadi tipe pie tidak bisa membuat grafik dengan dua kunci tersebut. Tipe pie hanya bisa membuat grafik untuk satu kunci. Misalkan nih, rata-rata penjualan tiap daerah atau total penjualan tiap sales, gitu aja bisanya. Jadi tidak bisa pakai dua kunci ya. Jadi sekarang contoh ya, contoh saya akan coba untuk membuat grafik tipe pie yang menggunakan satu kunci sekali lagi pastinya. Untuk apa ya? Tiap bulan mungkin ya, katakanlah coba tiap bulan aja. Tiap bulan. Total penjualan tiap bulan ya. Per bulan. Ini yang ini saya klik kanan, saya klik. Ini saya remove fill setting. Ini juga remove fill. Kok remove fill setting sih? Remove fill. Seperti ini jadinya. Dari Januari sampai Desember ya. Ya, data seperti inilah yang sanggup dibuat untuk grafik tipe pie, gitu ya teman-teman. Jadi satu kuncinya apa? Bulan gitu ya. Hanya gitu aja. Ini saya kasih biasalah koma style. Nah, gini aja bisanya. Oke, coba kita langsung untuk satu kunci seperti ini. Saya klik ke dalamnya. Ke dalam data itu saya pakai tipe pie. Saya mau pakai yang 3 dimensi aja ya. Jadi yang begini, ini 2 dimensi, 3 dimensi aja, ini bagus. Saya oke. Nah, wow, beragam sekali. Karena ada 12 bulan masalahnya. Oke, ini ya. Ini ada legendnya, sama. Pengaturannya sih hampir sama juga. Ini namanya juga legend kan, sama ya. Legend itu sekiranya saya buang aja coba ya. Legend itu sekiranya saya buang atau gimana ya, mungkin bagusan kayak gimana, coba ya saya besarkan dulu. Legend itu kalau emang ada, oke lah ya. Kalau emang ada, kayaknya jangan di situ deh. Oh, untuk tipe pie Anda lihat elemennya itu sedikit ternyata, tidak terlalu banyak. Tak buang aja legendnya. Nah, dah wis, tak buang aja. Ini untuk grafiknya di situ. Sudah. Sekarang untuk saya tentukan dulu untuk desainnya. Stylenya sekali lagi ini banyak sekali yang bisa Anda ambil. Bagus-bagus semuanya, nggak ada yang jelek ya. Ini juga jadi ini tadi sama dengan keinginan saya, tidak ada legend ya. Ini ada legendnya, nggak apa-apa dibuang nanti misalkan butuh pakai itu. Ini aja deh wes. Sekarang ini misalkan ya. Setelah saya milih, jadi pilih dulu chart stylenya. Takutnya ketika Anda telanjur memformat macam-macam cara manual, kemudian Anda baru menentukan chart pakai style di sini, ternyata apa yang tadi Anda lakukan kembali ke normal, tidak berfungsi. Ini aja saya tentukan di situ, dan saya pakai yang salah satunya dari style di atas ini, lihat legendnya saya buang. Sekarang Anda lihat ya untuk titlenya. Saya pengen memunculkan persentase total penjualan per bulan.
Saya rasa ke kanan lebih bagus deh ini ya. Jadi ya mau gimana? Karena tempatnya aja. Karena pengaruh tempatnya ini. Jadi ini begini pun ya sesuai. Udah ya. Kan sekarang Anda lihat, saya klik grafiknya ini. Saya tampilkan namanya data label. Data label yang tampil Anda lihat. Saya pilih yang ini. More option. Ini ada pilihan juga ya, mau tampil di dalam semuanya. Ini normal ya. Kalau standarnya adalah ketika dia cukup tampil di dalam, kalau nggak cukup tarik keluar dari lingkaran. Begitu intinya begitulah. Saya langsung more option. Nah di sini saya pengennya nggak tampil value, judulnya kan Anda lihat persentase. Maka tampilkan persentasenya gitu loh. Nah berhubung tidak ada legend nih, nggak ada legend kan saya bingung nanti. Itu bulan apa ya warnanya itu ya? Yang 12% itu bulan apa ya? Kan enggak ada. Maka Anda berikan aja kategori name di data label. Jadi gini, karena kan tadi ada legend tapi saya buang. Sehingga dengan dibuang kan saya enggak tahu ini nilai sekian tuh total penjualan bulan apa. Sehingga saya tampilkan di data label itu adalah kategori name-nya. Anda boleh tampilkan semuanya, value juga, persentase juga, boleh silakan. Tapi tergantung sih besar grafik Anda. Kalau grafik Anda besar sekali enggak apa-apa. Tapi kalau besar enggak terlalu besar ya jangan. Mending salah satu aja value-nya atau persentasenya. Kalau misalkan keinginannya adalah persentasenya ya gini aja, selesai. Gitu ya. Kalau sudah Anda lihat, sudah tutup aja. Saya rasa simple kalau dibentuk pie itu, tipe pie itu simple sekali. Jadi ini tinggal Anda atur aja supaya jelas ya, supaya jelas bahwasannya itu punya siapa, itu punya siapa, supaya jelas. Mungkin begini nih, kita akan tampilkan ya beberapa nilai aja misalkan ya, yang kelihatan gede-gede itu aja misalkan, lainnya enggak usah misalkan. Ini sengaja tujuannya untuk itu soalnya. Ini saya delete. Jadi mendelete-nya hati-hati, delete hilang semua nanti itu ya. Satu-satu. Yang mana yang di-delete karena apa? Enggak semua di-delete. Jadi kalau otomatis ya enggak ada lah, karena enggak semua di-delete gitu loh. Jadi saya tampilkan yang 3 tertinggi misalkan seperti ini. Ya, Anda lihat. Itu akan saya kasih warna kuning misalkan. Saya tebalkan. Jadi di situ. Cukup di sini satu persatu. Ini kurang ke atas misalkan dikeataskan, silahkan. Ini kurang ke kiri, kurang ke kanan, kenankan. Kurang ke kiri, dikirikan. Bisa jadi di situ. Kalau seandainya ini Anda tarik keluar, Anda lihat ya, ininya maksudnya data labelnya tarik keluar begini, maka muncul yang namanya leader. Sekali lagi muncul leader sebagai penghubung penjelas. Oh ini punyanya ini toh, seperti itu. Simple kan? Tapi kalau di dalam ya enggak apa-apa. Gitu jadinya. Kalau mau taruh dalam gitu ya. Kalau taruh luar jadinya seperti ini, ada leadernya. Tapi taruh luar warnanya jangan begitulah, hitam mungkin. Silahkan jadi seperti itu. Oke ya. Nah, simple kok itu ya. Leadernya pun juga bisa diganti ya. Sama kayak tadi, masuk format, kemudian format selection. Sama, masuk itu. Nah silakan ganti dengan warna apa yang mungkin tegas, warna hitam juga misalkan. Ketebalannya diganti juga, sama. Jadi semuanya sama. Kan jelas kalau begitu. Kemudian yang paling asik adalah, waduh asik ya. Jadi itu kayak irisan pizza ceritanya. Akan coba saya keluarkan ya. Coba akan saya keluarkan 2 atau 1 lah. Terpisah dari lingkaran ini. Hati-hati. Kalau Anda lakukan seperti ini, jadinya dia pecah semua. Jadi saya pengen memecah gitu loh, saya pecah, ini kayak irisan pizza. Saya klik, saya drag, pecah semua kalau gitu. Ya, saya ulangi lagi. Kalau per item, jadi ya Anda pilih salah satu item aja. Mana yang mau dikeluarkan? Ini misalkan. Klik lagi. Beda kan? Yang ke select cuma ini aja. Atau yang ini loh, yang adalah labelnya yang saya keluarkan. Oke, itu dikeluarkan. Itu dikeluarkan. Ini juga dikeluarkan. Nah, gitu jadinya. Kayak ke sana misalkan. Nah, ini jadinya
nggak bagus ya, letaknya kan jadi begitu, taruh sini aja lah, nggak keluar leadernya. Jadi kalau letakkannya hati-hati sampai keluar leadernya ya, sampai keluar leadernya. Nah ini mungkin masih bisa. Oke, masih bisa. Oke ya, jadi itu contohnya. Terserah sih nanti mau dibuat seperti apa. Malah untuk grafik tipe pie ini elemen-elemennya tidak banyak ya. Jadi cuma gini aja. Anda boleh ganti warna ini juga. Gantinya sekali lagi hati-hati. Anda klik begini, terus langsung diganti, ganti semua nanti gitu loh. Nah gitu ya. Pastikan yang mau ganti yang mau diganti yang mana. Yang ini aja loh. Nah itu. Jadi Anda lihat ngekliknya itu loh. Ya jelas di situ ya. Ngekliknya dilihat itu. Ini terlalu banyak bagian ya, sehingga warnanya menjadi agak rancu gitu ya. Ya mau gimana lagi? Di sini ada change color juga, merubah warna. Ini jelas tidak akan sama warna tiap bagiannya. Ini satu warna, ya, satu warna. Dibuat gradasi gitu loh sama dia. Ini beberapa warna. Silakan tentukan sendiri, kayak tadi yang saya lakukan, bebas. Dan di sini ya tadi ya, di format tentukan sendiri warna apa yang Anda suka gitu ya, bebas. Ini tak rubah ke warna merah misalkan, silahkan atur aja. Oke, itu grafik tipe pie, simple saya rasa, silahkan dicoba sendiri. Nah, setelah tadi saya bahas masalah tipe pie yang agak beda, kenapa? Karena dia hanya bisa untuk data yang satu kunci seperti ini, oke. Dia tidak bisa dua kunci. Berikutnya lagi, grafik tipe XY atau scatter, ini juga aneh lagi. Grafik ini hanya bisa untuk data yang isinya dua kolom angka semua, seperti ini. Saya siapkan datanya langsung aja. Grafik tipe XY itu untuk itu. Jadi dia hanya bisa untuk membuat grafik terhadap perbandingan nilai gitu loh. Perbandingan nilai. Jadi data yang isinya dua kolom dan itu angka semua isinya, itu baru bisa dipakai grafik tipe XY. Jadi untuk perbandingan nilai, contoh grafik pembuatan roti atau apa gitu ya. Suhu min 9, ini contoh aja. Pada suhu min 9 tercipta 226. Pada suhu min 7, jadi ini angka semua. Tercipta 134. Ini angka semuanya. Nah inilah uniknya grafik tipe XY atau scatter itu ya. Dia beda dengan yang lain-lainnya. Mungkin secara fungsi jarang kita pakai kalau di dunia kerja kita. Saya bilang mungkin. Tapi beda cerita kalau memang itu untuk mungkin keperluan sains mungkin sering dipakai. Oke. Saya tunjukkan langsung aja bagaimanakah cara membuat grafik dengan tipe XY. Sama caranya, letakkan aja di dalamnya sini. Ini bukan hasilnya pivot loh ya. Jadi ingat-ingat ini grafik, ini data biasa. Letakkan di dalam sini, Anda pilih insert, kemudian Anda pilih ini supaya tampil semuanya. Nah, Anda lihat sini, otomatis kok dia deteksi itu ya. Otomatis dia deteksi itu sekali lagi. Ini loh. All chart, recommended chart. Sudah ada recommendednya di sini. Dia berhasil direkomendasikan. Mau bentuk seperti ini. Anda lihat bentuknya sama kan? Cuma dibuat kayak gitu ya. Cluster kolom. Ini cluster bar. Cluster bar bentuknya. Ini cluster kolom sama. Yang ini sorry maaf. Yang ini kayaknya XY itu atau scatter. Kalau all chart maksudnya ke sini gitu ya. Saya pakai yang ini aja, ada garisnya. Ini halus. Kalau ini kan kasar ya. Jadi tek gitu loh. Jadi garisnya itu lurus-lurus semuanya. Kayak ini halus. Saya pakai ini aja lah misalkan. Saya oke. Udah jadi grafiknya. Dan pengaturan elemennya, perhatikan, sudah saya jelaskan semuanya. Ngatur elemennya ini, ayo, kan udah saya jelaskan pada grafik tipe line atau garis. Ada semua, Anda lihat. Format selection tadi saya bilang ya. Ini ada. Mau apa Anda? Marker. Mau dirubah markernya, silahkan. Ada semuanya sekali lagi. Di menu desain ini juga bisa Anda rubah. Saya dengan kebutuhan Anda, maunya yang mana. Mana yang bagus ya? Ya bagus semua sih. Bagus semua saya rasa.
Nah itu aja misalkan, ini bagus sekali. Marker optionnya Anda lihat situ. Saya besarkan misalkan. Seperti itu, warnanya terserah. Kemudian misalkan ini di marker ya, fill-nya warnanya itu. Oke, misalkan itu bordernya. Ini warna bordernya sih. Border fill-nya. Oke, border markernya, sorry maaf. Oke, udah beres saya rasa. Untuk line-nya aja, line. Untuk line-nya itu garisnya kurang tebel misalkan. Oke, tebalkan aja. Beda nih ceritanya, warnanya merah garisnya. Oke, misalkan itu. Udah jadi apapun yang ada di sini udah saya jelaskan semuanya ya. Jadi untuk marker line itu sama dengan penjelasan saya pada grafik tipe line atau tipe garis ya. Untuk judulnya juga begitu Anda lihat di sini. Legend, apakah mau tampilkan legendnya? Ya tidak perlu saya rasa gitu ya. Ada data labelnya, tampilkan nilainya, ditampilkan nilainya, data label. Seperti halnya, nah di situ. Tampilnya pun Anda lihat macam-macam. Ini saya klik di sini, mau di mana? Below di bawahnya, above di atasnya itu ya. Center di tengahnya pas, di angkanya itu maksudnya. Nggak kelihatan saya rasa. Ini right di kanannya. Ini begini bagus deh. Ini contohnya, tampilnya seperti itu. Mungkin untuk nilai-nilainya itu saya tebalkan, saya warna hitam ya. Ini contohnya. Ini kalau kita ambil perbandingan nilai tertinggi terendah juga enggak tahu, bingung juga fungsinya gimana gitu ya. Jadi ini grafik perbandingan, makanya tidak ada yang saya buat khusus. Contoh ini tertinggi ya enggak bisa gitu juga. Ini mau tak buat besar kayak tadi misalkan. Besar enggak pas. Ya, saya rasa enggak pas. Saya rasa yang pas dibuat sama. 9 tadi ya. Oke, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman sekalian, udah jadi untuk tipe XY-nya tinggal Anda kasihlah apa ini mungkin ya background ini contohnya untuk mempertegas saya bikin backgroundnya itu terang, untuk grafiknya itu warna yang gelap. Jadi harus kontras ya, kebalikannya. Kalau misalkan backgroundnya itu background Anda kasih warna yang gelap, maka untuk grafik, label, judul dan sebagainya kasih warna yang terang. Saya rasa begitu. Oke teman-teman sekalian, pembahasan saya mengenai grafik cukup saya rasa. Ini part ketiga, pembahasan saya mengenai grafik yang terakhir. Di part pertama saya bahas untuk tipe kolom dan tipe bar, baik satu kunci maupun dua kunci. Yang di part kedua saya bahas untuk tipe line, baik satu kunci maupun dua kunci. Dan part ketiga yang terakhir ini saya bahas untuk tipe pie yang hanya bisa untuk satu kunci data, dan tipe XY yang hanya bisa untuk dua kolom data dengan isi angka semua atau data perbandingan. Oke teman-teman sekalian, semoga bisa membantu Anda di pekerjaan Anda ataupun tugas-tugas Anda. Oke ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat.